awam biasanya itu akan mencari tafsiran-tafsiran sendiri dalam pemikirannya. Gini Ustaz. Gini kan tadi antum mengatakan bahwa kalaupun kita mentakwil itu akan timbul bermacam-macam keraguan. Contoh seperti ini sekarang. Kalaupun kita tidak mentakwil, lalu datang orang awam dengan memahami teks secara tekstual tanpa kontekstual. Waja'a rabbukal wal malaikah saffan saffan. Dan Tuhanmu pun datang sedangkan malaikat berbaris-baris berbaris-baris safan-safan. Itu kalaupun kita tidak mentakwil, seakan-akan bahwa memahami teks secara tekstual kita meyakini Allah itu bersaf-saf dengan malaikat. Itu kalau kita tidak tahu. Akan tetapi kami pengikutnya Asy'ari meyakini mengimani ayat itu mengimani tapi makna secara kontekstualnya gitu. Perlu kita paham. Wajib imani dengan ayat itu. Gitu. Iya, iya, karena saya pernah menemukan suatu kejadian. Ada dari golongan, ya maksudnya bukan ya dari sebagian orang ini. Ketika dia melakukan sholat, dia ada sebagian ustadz yang berdakwah seperti ini. Ketika engkau sholat, maka bayangkanlah seakan-akan Allah melihatmu. Kalau tidak, seakan-akan kamu melihat Allah. Itu akan istilah menimbulkan apa? Penafsiran-penafsiran. Kalau orang awam, dia akan berpikiran seperti ini. Oh, Allah itu ya kalau nggak di pikirannya itu seperti cahaya atau lafaz Allah, seperti itulah orang awam. Karena menurut saya timbulnya pemikiran-pemikiran itu karena ya sepemahaman saya ya itu adalah karena kebanyakan takwil yang sekarang digunakan kepada orang-orang yang memang bukan pada tempatnya. Oke lah kalau menurut antum yang sudah menguasai hal tersebut, antum bisa mentakwil dan takwil antum itu apa tidak sama, laisa kamitslihi syai', seperti itu kan, seperti itu. Tapi orang awam nanti itu akan bercabang-cabang. Alangkah baiknya kalau menurut saya ketika ada orang awam belajar tentang apa namanya ayat-ayat mutasyabihat, lebih baiknya ayat tersebut janganlah ditakwil kalau menurut saya sih. Karena ini pernah kejadian ya di suatu saya pernah dengar ceramah itu guru-guru itu seperti itu. Kalau sholat seakan-akan kita melihat Allah atau Allah melihat kita, itu pasti ada timbul pemikiran itu. Ini kan konteksnya tidak pas. Gini lagi Jay, saya agak apa namanya agak janggal tadi tentang Bang Lili ini, tentang apa namanya Sayyidina Umar yang mengatakan bid'ah tarawih tadi itu. Antum benar salafi kan, Kang? Iya benar. Oke, terima kasih. Itu aja dulu lah ingin saya tanyakan lah. Begini, Bang Lili, tentang apa Sayyidina Umar yang mengatakan bid'ah yang ini adalah bid'ah yang baik itu adakah kasus yang pernah terjadi sebelumnya? Walaupun tidak secara terus-menerus, begitu loh. Karena saat saya selidiki, ternyata Sayyidina Umar itu melakukan hal tersebut dulunya pernah ada jemaah, tapi tidak secara istiqomah terus-menerus, begitu. Itu sedangkan kalau kita larikan kembali kepada hadis-hadis Rasulullah, bahwasannya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh oleh sahabat itu tidak dikatakan bid'ah. Karena sabda Nabi, ikutilah aku dan juga sahabat-sahabatku. Zaman sekarang seperti contoh tahlilan ya. Yai, saya pernah cari-cari di kitab kalangan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i, di kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Saya tidak pernah menemukan Imam Syafi'i itu menganjurkan tahlilan ataupun Imam Syafi'i itu memimpin tahlil. Ini kan timbulnya dari murid-muridnya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i di bawahnya. Nah, ini kan tidak bisa dikatakan sesuatu yang sesuai dengan ajaran sebelumnya. Beda konteks dengan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar pernah melihat Rasulullah itu melakukan jamaah sholat tarawih itu walaupun tidak secara terus-menerus, cuman Sayyidina Umar Boleh saya itu tanggapi? iya monggo. Menurut Abang,
bid'ah yang ulama sepakat ya semua. Mau dari Iya, Salafi kah, Jumhur Fuqaha, Imam Syatibi semua sepakat. iya, iya. Bid'ah itu ada dua definisi. Bid'ah secara bahasa dan secara istilah. Menurut antum, perkataan Umar itu bid'ah secara bahasa atau secara istilah? Begini, saya jawab tentang bid'ah yang Sayyidina Umar ya. Oke. Kalau kita lihat tinjau dari hadis yang mengatakan Sayyidina Umar melakukan itu tidak ada penjelasan secara istilah. Itu hanya bid'ah. Bid'ah itu adanya kata bid'ah itu karena ada sabda Rasulullah sebelumnya. Makanya Sebentar, jadi bid'ah secara bahasa atau istilah? itu. Ya kalau dari konteksnya itu secara bahasa. Oke, sepakat. Kami, Ustadz, tahu nggak? Jumhur Fuqaha dari kalangan 4 mazhab mengatakan bahwa bid'ah yang ada pada pernyataan Umar itu juga mengatakan bid'ah secara bahasa. Iya, terus. Sampai sini kita sudah sepakat dulu. Sekarang kita coba urai apa itu definisi bid'ah secara bahasa. Menurut yang Kang tahu bagaimana? Boleh disertakan referensinya. Ini mau dari kalangan Imam Asy-Syafi'i atau apa? Kalau di dalam kitab Imam Syafi'i yang saya Dari pernah kalangan baca, Salafi. Dari kalangan Salafi. iya, tunggu dulu. Saya baca dari kalangan Imam Syafi'i atau pendapatnya Imam Syafi'i sendiri ya. Saya yang pernah baca itu yaitu Al-Muhdatsatu Dorbani kalau nggak salah seperti itu ya. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Ma'untisa yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an. Bahwa bid'atun dolalah. Itu sesuatu yang bertolak belakang atau bertentangan dengan sunnah, dengan kitabullah dan juga ijma'. Itu maka dikatakan dolalah. Itu yang kalangan Imam Syafi'i. Itu yang dikatakan bid'ah dolalah. Itu bukan definisi, Kang. Itu ketentuan. Lah, Ya, ketentuan dari definisinya. mana? Itu Ketentuan dari mana itu? ketentuan. Definisinya Ketentuan mas seperti ini. Definisinya seperti ini. Yang disebut dengan bid'ah ma uhdisa wa ikhtari'a awalan ala ghairi misalin sabik sawa'un minha yata'allaku bi umuriddin din ibadatihi wa qadihi wa muamalatihi au saya yata'allaku bi syu'un. begini Kalau Ustaz. dipotong nggak Iya, kelanjutan, silahkan. iya begini. Saya sudah pelajari itu Ustaz. Saya tahu itu dari perkataan Imam As-Sun'ani. Itu kan. Kalau sudah tahu Ta- tolong dijelaskan. Iya begini, tunggu dulu. Itu kan bid'ah lughatan menurut Imam As-Sun'ani. Sedangkan menurut imam-imam lain tidak banyak menjelaskan tentang bid'ah itu secara lughatan. Kitab apa saja yang Ada mengatakan tidak banyak itu? Al-Aiz banyak. Ibn Salam dalam kitab Eh, Qawaidul Ahkam sudah antum baca? Sudah Coba jelaskan, sebutkan apa definisi bid'ah secara bahasa. di mana di kitab itu? Qawaidul Ahkam. Oke. Iya, di situ dijelaskan, cuman di sebagian kitab-kitab ulama yang lain itu tidak dijelaskan seperti itu. Seperti contohnya di kitabnya Sya'izuddin, itu dijelaskan al-bid'atu fi ma lam yuhad fi ahdi Rasulillah. Bentar. Baca dulu qala ahlul pur di situ. Coba baca qala ahlul. Saya nggak hafal Ustaz. Ini akhi, sini aneh. Qala ahlul lughat, berkata ahli bahasa, Ustaz. Ya, Sini ulama aneh, ahli bahasa. aneh bantu ini Muhtarudin ini. Ya, kian tuh Begini, udah baca. tunggu. Gini Bang Kotas, ini giliran saya, jangan membantu saya. Saya kan sudah tahu sampean itu hanya menyamar gitu kan. Enggak, Maka bukan. jika Ini bukan Ya, menjawab. Aneh mau lebih jawab. baik Aneh Bang mau Kots jawab. diam begini, dulu. Bang Kots diam begi- dulu lah. Saya dua ini nah, sama Mukhtaruddin. nah, iya. Coba sampean yang hafal dari itu, saya tidak punya kitabnya ini Ustaz. Itu Semua tapi ulama, Kang. pertama baca. Sebentar Semua ya. ulama siapa? Kenapa di dalam Semua kitab? Gini ya, semua aneh nggak ulama. tahu sama Bang Lili ini siapa. Aneh nggak tahu. Bang Lili, aneh jujur aja kalau masalah main yang debat kayak gini udah lama, udah duluan dari antum. Iya, Antum tahu Bang, tahu. gini, antum Saya nggak juga bisa. udah lama. Antum nggak bisa menjawab definisinya si Maharudin itu. Antum Antum nggak dulu bisa kalau gimana, pernah Kang? Antum nggak kenal saya. nggak antum dulu kalau pernah main di rumah sama Ustaz Mahsun atau gimana nggak bisa menjawab orang Sudah, seperti Kang, itu. sudah. Antum Saya nggak kenal bisa ya Mahsun, memaksakan kenal semua. beliau dengan definisi
dengan definisi kita itu nggak bisa karena Bukan gitu, makanya saya hujah tanyakan sama yang kita bid'ah dengar secara dulu, bahasa Begini, apa? dengar dulu. begini loh. Saya dulu ya tanggapi. Ini saya lagi Tafadhal, Begini, tafadhal. ngomong sama Ustaz Mustarudin sebenarnya. iya Bang Lili, begini. Sampai kan mengutip dari kitab siapa tadi yang tadi dan dari kitab apa Imam As-Sunani, Al-Amir As-Sunani kalau nggak salah itu kan. Itu Saya ada enggak, penjelas bukan dari situ. dari mana? Dari Iya, kita Syekh, tapi belum saya gini. bilang Allah Rabbi. Iya, ya monggo. Lanjut aja Kang. Iya, begini. Tapi di kitab sebagian kitab besar ulama-ulama itu apalagi di kalangan mazhab Syafi'i atau banyaklah ulama gitu di kayak Syekh Izzuddin dan juga banyak dari kitab-kitab yang lain itu apa kayak seperti Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan awal bid'atu asluha ma uhdis ala ghairi misali sabi tidak secara disebutkan secara lughah ataupun secara istilah. Itu kan kutipan sebagian ulama dan itu istilah yang digunakan oleh ulama itu. Sedangkan beda lagi ketika kita membaca atau di dalam konteks kitab yang lain, oh bid'ah ini seperti ini gitu loh. Walaupun bahasanya agak sama seperti itu. Makanya Jadi ya Kang, saya lihat muter-muter dari tadi Kang. Jelasin kepada saya aja Kang, bid'ah secara bahasa itu gimana? bid'ah secara bahasa, Tolong ya, sertakan referensinya. ya kalau bid'ah secara bahasa yang saya ketahui dari kitab-kitab yang saya Kitab pernah apa? baca, kayak ya di kitab Subulus Salam, Imam Tolong As-Sunani, dibacakan. ya al-bid'atu lughatan ma umila ala ghairi misalin sabiq yang saya sampean sudah Enggak, sebutkan hampir ini sama itu. Wal muradu biha huna siapa ma bilang umila. seperti itu bid'ah secara bahasa Kang? Bid'ah secara bahasa perkara baru yang dibuat-buat tidak ada contoh sebelumnya apapun, baik berkaitan dengan agama atau dunia. Begini. Itu referensi yang antum gunakan itu dari kitab yang antum. Sedangkan saya menggunakan kitab dari kitab ini ada sebagian kitab di kitab Subulus Salam yang tadi Tolong saya tampilkan. Antum bisa on cam? nggak bisa Lah, Ustaz. tak bisa lah. Ya kalau memang nggak bisa mau digimanakan karena seperti itu Ustaz. Ini saya bacakan ya. Ini kalau nggak percaya sampean buka di kitab Kalau Subulus bid'ah, Salam ya. Di kitab ya kalau sampean nggak percaya dengan yang saya baca ini, sampean buka di kitab naik satu Subulus lagi nih. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini ya saya bacakan tadi ya, yang secara lughah yang saya pernah baca juga yang ini tadi al bid'atu lughatan ma umila ala ghairi misalin sabikin wal muradu biha huna ma umila min duni ayyasbiqa lahu syar'iyatun min kitabin wala sunnatin. Itu menurut Imam As-Sunani itu ada kata-kata lughatan ya. Beda ini konteksnya Ustaz. Karena Bid'ah pemahaman secara bahasa Ustadz. Antum bisa Ya, cek dalam tafsir ini Al-Qurtubi. coba sampean gini ya. Coba sampean ini Ini bid'ah secara bahasa aja nggak menemukan titik temu ini. Lah iya makanya coba sampean ini saya bacakan. Ini secara bahasa atau bukan? Saya bacakan ya. Nih, al bid'atu lughatan. Ini secara bahasa atau bukan Ustaz? Saya tanyakan itu. Tidak seperti itu. Lah, gimana? Ini kan kitab ulama itu tidak semuanya sama, Ustaz. Oke. Makanya kalau Tolong abang cocokkan dengan ayat Al-Quran badi'us samawati wal ard. Badi' di situ secara lughat, tolong dicocokkan. Lah, begini Ustaz. Badi itu Ustaz, saya tanyakan dulu. Badi atau bid'ah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Itu juga secara bahasa atau secara istilah? Tunggu. Bid'ah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga yang hadis yang disebutkan oleh Rasulullah itu apakah sama konteksnya Ustaz? Saya tanya, itu bid'ah secara bahasa atau istilah? Itu dulu aja. Itu. Hmm. Kalau ditanya secara lurus-lurusan seperti itu, saya bisa jawab Ustaz. Itu bid'ah tidak ada penjelasan, cuman bid'ah Ada tapi dalam kalau tafsir Qurtubi secara bahasa, Kang. Gimana antum bilang nggak ada? Iya, kalau dikutip di tafsirnya, banyak di tafsir itu dikatakan lugat Ustaz. Tapi lugat itu menurut pendapatnya Imam Qurtubi Ustaz gitu loh. Sedangkan Kang, bukan gitu, Kang. Lughatan Apa? itu menurut ahli lughat.
Saya tanya, kalau bid'atun lugotan ma'umila ghairi misalin sabik ini lugotan menurut siapa, saya tanya? Itu terlalu khusus, lebih umum lagi. Lah, terlalu khusus seperti apa, Ustaz? Terlalu khusus dalam bentuk amalan-amalan saja. Lebih umum segala perkara baru yang tidak ada contoh. Begini, Ustaz. Seperti Tuhan menciptakan langit dan bumi tidak ada contoh sebelumnya. Begini, Bukan Ustaz. beserta Iya. amalan. Begini loh, hadis yang menjelaskan al-bid'atu dhalalah itu, yang bid'ah yang dhalalah yang dijelaskan hadis Nabi itu adalah yang berkaitan dengan syariat, Ustaz. Benar. Kalau Kullu bid'atin dhalalah itu bid'ah secara istilah syara. Nikmatul iya, bid'ahnya Imam Ibnu Umar itu bid'ah secara bahasa. begini, saya Ulama-ulama mengatakan Hmm. bid'ah hasanah itu bid'ah secara bahasa. Enggak ada yang mengatakan bid'ah hasanah secara bid'ah secara istilah syara. Enggak ada. Iya, makanya di sini al-bid'ah lugotan, bid'ah secara bahasa itu melakukan sesuatu yang tidak misal sabik. Seperti itu, Ustaz. Yang Oke. definisi ini berkaitan dengan hadis sebelumnya, Ustaz, tentang bid'ah dolalah tersebut. Berarti Makanya amalan yang tidak ada contoh sebelumnya, oke? itu Ya. itu yang bahasanya itu dipagari oleh Nabi. Kalau bid'ah yang di luar amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Nabi, seperti contoh apa ya yang Ini muter-muter, Kang. bukan muter-muter, saya kasih contoh Antum sepakat seperti dulu. seperti Bid'ah baju. secara bahasa perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Sepakat? Tidak sepakat, Ustaz. Kalau terus bagaimana? Ada contoh sebelumnya baru disebut bid'ah. Lah, gini loh. Amal, umilah, Hmm. amal perbuatan, ya. Amal perbuatan. Terus baca. Iya, ma umila ala ghairi Ghairi sabiqin. misalin sabik. Itu gimana Nah, maksudnya? ya intinya yang Jangan tidak bilang ada inti. contoh. Tolong terjemahkan. Iya. Saya contohkan ya. Tolong Bid'ah terjemahkan dulu. Iya, al bid'atu lughatan ma umila ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Angge. Tanpa ada contoh. Ghairi misalin tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Kan sama saja saya bilang. Bid'ah secara bahasa perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Saya bilang. Antum bilang nggak setuju. Ini bawa dalil sendiri nih. Itu pemahaman antum, ada ada Allahu lanjutannya. Rabbi. Gini loh, ada lanjutannya, saya baca lanjutannya ya. Wal muradu biha, ya murad maksudnya dari lafaz sebelumnya. Huna ma umila min duni ayyasbiqu lahu syar'iyyatun min kitabin wala sunnatin. Ini nggak bisa ditunjukin itu. Ya muradu itu bid'ah secara istilah syara. Astaga, Ustaz. Wal muradu biha ini apa maksudnya, Ustaz? Bukan wal istilahan, Ustaz. Ini menjelaskan Malah perkataan antum itu bertolak belakang dengan perkataan Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Sama saja antum mengartikan sebaik-baik perkara yang tidak ada contoh sebelumnya itu ini. Saya tanya sama antum. Sebaik-baik perkara yang tidak ada contoh sebelumnya itu apa? Gini loh. Sampean mengatakan, ya contoh sebelumnya yang Apa? dikhususkan di Ibnu Umar itu adalah yang terus menerus, tapi ada contoh yang berarti bid'ah. sebelumnya. Begini dulu, tunggu dulu. Tapi contoh sebelumnya Nabi pernah tarawih jemaah walaupun tidak terus menerus. Itu Iya, ada itu kita apa? sepakat. Tunggu dulu, itu ada apa? Syariatun, ada Ada, syariatnya. kita sepakat, Bang. Iya. Lah, contoh, makanya bid'ah yang kebanyakan sekarang yang dilakukan, saya tanya seperti contoh ya, kayak Ini abang nggak amalan-amalan paham ini. kayak tahlilan gitu kan. Oke lah, isinya itu ada syariatnya, tapi tahlilan sendiri pernahkah sedikit dilakukan oleh Nabi? Sekali saja. Gini. Saya sepakati sekali Ini- lagi. Tarawih itu nggak ada yang bilang bid'ah. Yang mengatakan bid'ah hasanah itu bukan sholat tarawihnya, tapi Iya, tata enggak. caranya. Perhatikan Ya. dulu, jangan dipotong. Tapi Tata cara. Bukan Tapi rata-rata sebentar. Tapi rata-rata Nih Bang azwajnya Kafi diam dulu. monggo Bang Kafi, gimana? enggak. Jadi Tunggu Bang Lili, biar gantian dulu. Enggak. Saya sepakat seandainya yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar itu bukan merujuk kepada sholat tarawihnya, melainkan tata caranya, oke lah. Tapi rata-rata azwajnya ngomongnya sholat tarawih itu gimana itu? tata caranya, Kang. Oh, oke lah. Jadi Be- oke lah, fik ya, tahqiq ya. Emang fik. Fik ya. Oke, siap. Lanjut. Fik, Kang. Lanjut. Bang Li- Ini saya rekam, iya, maaf saya rekam ini. Boleh Mohon izin, direkam saja.
Ya, Iya. bukan ya. sholat tarawihnya, Boleh tapi tata menyela caranya. saya menyela sedikit biar Enggak. biar bisa mengalir nih diskusi yang tadi itu dibolak-balik. Oke, saya menyela sedikit. Oke. Aduh, Oke, apa yang dikatakan Umar itu bid'ah hasanah. Ya, terus apa yang diinginkan Bang Lili apa sebenarnya nih? Pola apa yang Anda ingin kejar gitu? Setelah yang ingin itu, saya setelah kita katakan, katakan itu bid'ah hasanah terus apa? bahwa bid'ah hasanah itu Ya, adalah goiro perkara baru. misalin sabik. Ya, kita sepakat. Terus, Bentar dulu, sepakat apanya? Dengerin dulu. Ntar dulu. Ya, ya. Bid'ah secara bahasa, perkara baru yang tidak ada contoh sama sekali. Apapun itu, baik agama atau dunia. Saya ulang, perkara baru baik dalam agama atau dunia yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu disebut dengan bid'ah secara bahasa. Apapun oke. itu. Itu yang pertama. Adapun bid'ah hasanah yang dimaksudkan ulama, perkara baru yang ada dalilnya. Dalilnya ini baik dengan dalil khusus atau dalil umum atau dalil zahir atau dalil yang khafi atau yang mustanbat serta tidak menyelisihi kawaid-kawaidnya. Seperti itu. Nah, ini mau disebutnya bid'ah hasanah boleh, mau disebut sunnah boleh, mau disebut Beda dengan Ustaz. masalihul mursalah boleh. Beda Ustaz. Beda. Kalau sunnah ya sunnah Ustaz. Kalau apa bid'ah ya bid'ah Ustaz. Kan Itu sudah tidak saya bisa. datang. Ya udah, saya datangkan lagi Gini loh, referensinya. sunatan itu Ustaz kayak seperti apa bahasanya Sayyidina Umar itu Ustaz. Itu terjadi Rasulullah pernah melakukannya walaupun tidak secara terus-menerus. Itu ada contoh sekali. Sekali saja. Tapi dari kalangan bid'ah kebanyakan itu satu contoh yang pernah dilakukan Rasulullah sekali ataupun para sahabatnya. Siapa? Sudah dibaca Apa? sendiri Ustadz. Ya, saya sudah baca juga Ustaz di kalangan kitab-kitab itu Di banyak kitab Ustaz. yang saya tunjukkan ini tahu di kitab apa Ustadz? Di kitab yang ini. Kitab apa itu yang sudah antum baca ini? Kitab Jami'ul Ulum. Sudah baca? Sudah Ustaz. Siapa pengarangnya kalau sudah? Saya lupa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibnu Hasan nih. Assalamualaikum. Lama nggak ada kabar ini. Ya, alhamdulillah. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Lantas pernyataan bid'ah itu bid'ah apa dari Sayyidina Umar? Saya jawab ya. Ya, jawab. Itu kalau saya pahami Ustaz, dari perkataan Sayyidina Umar itu hakikatnya ya, hakikatnya itu adalah sunnah karena sahabat Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan itu ikutilah aku dan juga para sahabatku gitu kan. Nah, cuman Umar mengatakan itu bid'ah karena Rasulullah tidak melakukan secara terus-menerus. Ada Rasulullah melakukan jemaah. Ada keterangannya itu. Ada keterangannya bisa dipertanggung. Keterangan sesuai dengan yang disampaikan antum. Yang mana Ustaz? Ya sesuai dengan yang disampaikan tadi, masa lupa terhadap yang disampaikan sampai tadi. Kalau saya kitabnya nggak punya itu, tapi saya pernah baca. Iya, Oh pernah baca. alah. Bukan Ya, gini loh. Iya, saya itu kan pernah baca Sayyidina Umar itu kan melakukan sholat itu secara terus-menerus gitu kan. Tapi sebelumnya Rasulullah pernah melakukannya jemaah, cuman tidak terus-menerus. Tarawih itu berjemaah, cuman Rasulullah tidak terus-menerus. Ya, simpelnya saya kenapa mengatakan itu bid'ah? Lah, makanya itu kan Sayyidina Umar itu mengatakan bid'ah karena Rasulullah tidak pernah melakukan terus-menerus, tapi hakikatnya itu bukan bid'ah Ustaz. Nah, Karena itu keterangannya di mana? apanya? Keterangan yang mengatakan kenapa ataupun alasan Sayyidina Umar itu mengatakan bid'ah dikarenakan tidak dikerjakan terus-menerus, itu asumsi apa ada keterangannya? Kalau ada monggo. Keterangannya itu nggak ada ya Ustaz. Analisa kan. Aduh. Tunggu dulu Ustaz. Bukan begini Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz? Lalu bagaimana dengan pernyataan putra dari Sayyid ini sudah tidak ada keterangan berarti tentang perihal
Itu alasan Sayyidina Umar mengatakan bid'ah. Ini kan sudah tidak punya jawaban di sini karena tidak punya referensi. Asumsi saja. Terus yang Ya, kedua, di situ boleh. lalu bagaimana tentang pernyataan putra dari Sayyidina Umar yaitu Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwasanya baginda Nabi itu tidak pernah melakukan sholat duha. Ini pernyataan langsung dari Abdullah bin Umar. Bahwasanya Terus, baginda Nabi itu tidak pernah melaksanakan sholat duha, namun sekalipun tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi dan ini langsung disampaikan oleh Abdullah bin Umar, itu tidak langsung dicap bahwasanya pekerjaan tersebut ini merupakan bid'ah yang buruk ataupun pekerjaan yang baru yang buruk. Justru itu merupakan bid'ah yang dipuji oleh Abdullah bin Umar. Itu bagaimana? begini, itu kan ada pendapat yang lain, Ustadz. Itu kan ada dua pendapat, gitu kan. Kita menafsir tentang hal seperti itu, jangan berfokus kepada pihak yang mendukung itu, tapi ada pihak yang lain juga. Maka kita adu, ini bagaimana kalau kita analisis ke sebelah yang kiri, terus kita analisis ke sebelah yang kanan seperti itu, Ustadz. Makanya tidak semuanya, Ustadz, bid'ah itu dikatakan kalau apa namanya tidak bertentangan dengan ini berarti baik. Tidak semuanya seperti itu, Ustaz. Ya, begini Ustaz. Saya harap jenengan memahami bahasa saya. Ya, Ya, monggo. ada suatu pekerjaan yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi menurut beliau yaitu Abdullah bin Umar. Ini tidak langsung divonis merupakan pekerjaan yang buruk. Kok malah kita ini, kita bukan sahabat, kita bukan Begini, ulama-ulama ya. begini Ustaz. Sebentar Ustaz, Tentang jangan dipotong. ya, Nanti tidak geng, paham lagi dengan bahasa saya. geng. Santai. Jadi Abdullah bin Umar ini justru mengklaim bahwasanya ini kan tidak mau saya lebarkan terhadap khilafiyah. Justru titik poinnya Abdullah bin Umar mengklaim tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, tapi bukan dicaci ataupun dianggap buruk pekerjaan tersebut. Nah ini titik poinnya adalah Abdullah bin Umar memuji ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Ini titik poinnya. Saya sudah gamblangkan bahasanya. Itu bagaimana? Begini Ustaz, ya, begini. Kalau tentang apa tadi pembenaran yang mengatakan itu gitu kan tentang hal sholat duha ya, yang sampean bahas itu sholat duha tadi ya, iya kan? Gini, kita kalau coba sampean hafal hadisnya tentang itu enggak? Hafal? Coba gimana coba? Nah, di dalam kitab Silsilatul Shahihah, saya beda kelas dengan jenengan Ustaz. Jadi agak tinggi saya. Jadi Silsilatul Athar As-Shahihah di sini menyampaikan. Jadi bahasanya Qaulu ibni Umar radhiyallahu anhuma an salatid duha innaha bid'atun. Hadza huwal masyhur anhu. Wa an Mu'arrik qala qultu libni Umar. Jadi menyampaikan terhadap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, atusalli duha, apakah engkau pernah salat duha? Ini yang ditanyakan oleh Mu'arrik terhadap Abdullah bin Umar. Qala la. Qultu fa Umar, lalu bagaimana dengan Sayyidina Umar? Qala la. Qultu fa Abu Bakar, bagaimana dengan Abu Bakar? Qala la. Qultu fa Nabi, bagaimana dengan baginda Nabi? Qala la. Jadi Abdullah bin Umar menyampaikan bahwasanya jelas baginda Nabi menurut beliau tidak pernah melaksanakan sholat duha. Di dalam Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya fama rawahu Sa'id bin Mansur bi isnadin sahihin an Mujahidin an Ibni Umar annahu qala innaha muhdatsatun, sesungguhnya sholat duha ini merupakan muhdas, perkara yang baru. Wa innaha min ahsani ma ahdasu, ini bahasanya. Wa innaha lamin ahsani ma ahdasu. Jadi sholat
duha tersebut sekalipun tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, ini merupakan paling baiknya bid'ah ataupun perkara baru yang diada-adakan. Nah, makanya Abdullah bin ya sebentar, tidak paham. Ya, ya. Makanya Abdullah bin Umar di situ mengatakan bahwasanya qala bid'atun nikmatul bid'ah. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya paling baiknya bid'ah di situ adalah sholat duha. Sementara semboyan dari ayahnya ataupun abahnya Sayyidina Umar itu adalah paling baiknya bid'ah adalah sholat tarawih sebagaimana yang dikerjakan oleh Terus jadi kesimpulannya mohon dipahami bahasanya Abdullah bin Umar itu menilai baik terhadap pekerjaan ibadah yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi versi beliau. terus Lanjutkan. Oh. saya jawab ya. Begini Ustaz, masalah tentang Ibnu Umar itu adalah memang dari konteksnya, dari pembahasan dari kitab-kitab bahwasannya Ibnu Umar ini sangat ketat itu ketika melakukan atau mengikuti zahir perbuatan Rasulullah. Ketika Ibnu Umar itu tidak melihat secara langsung, maka beliau tidak melakukannya. Ada keterangannya bahwasanya Abdullah bin Umar di situ sangat ketat dari para ulama dalam menilai perihal fi'lunya baginda Nabi. Ada keterangannya. Apa asumsi lagi? Ada Ustaz. Monggo dibaca. Di dalam kitab itu di Kitab apa Ustaz? Ini saya lacak sekarang. Iya, di Sahih Ya. Muslim Ustaz. Ya, baca. Bagaimana? Monggo di mana? Baca. Di sini. An-Nafi an Ibnu Umar annahu kana la apa ini la yusabbih. La yusabbihu fi safari. Terus. La yusabbihu fi safari. Qala fazakartu lahu salat ad-duha. Faqala law kunta musabbihan apa la atmamtu as-salata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazid ala rak'ataini fi safari wa inni la asabbiha. Begitu Ustaz. Asabih. Ya asabbihu, la asabbihu Ustaz. La Asabihu ikut wazan apa itu? Hah? Kok asabihu ikut wazan apa itu? Ya. Asabbihu, Itu maksudnya Ustaz. apa? Maksudnya apa bacanya itu? Maksudnya apa? Apa Artinya penilaian bahwasannya Sayyidina Umar di situ sangat keras itu di mana? Begini loh. Kalau dari konteks ini kan, dijelaskan bahwasannya apa? Menyebutkan bahwasannya tentang sholat duha kan. Ibnu Umar tadi tidak melakukan sholat apa? Sholat sunnah safar, yaitu ia berkata, aku menyebutkan tentang sholat duha kepadanya, maka ia menjawab, ya kan? Maka ia menjawab kalau aku sholat sunnah tentu aku sempurnakan sholat farduhnya, itu kan? Yang dijemak dikosor tadi itu kan? Sesungguhnya Rasulullah itu tidak menambah lebih dari 2 rakaat dalam safar. Itu sudah jelas itu Ustaz. Ustaz, ingat pernyataan antum. Ibnu Umar itu memang keras di dalam menilai fi'lunya baginda Nabi. Ini keterangannya di mana? Dari sampean tadi kan ada riwayat lain yang menjelaskan Ustadz bahwanya dari sahabat Abu Hurairah dan juga Aisyah dijelaskan Rasulullah itu melakukan sholat duha itu secara rutin. Di mana? Itu kalau nggak salah seperti ini hadisnya Ustadz yang saya pernah baca, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ad-duha arba'an wa yazidu masya Allah gitu. Kalau nggak salah seperti itu. Dari siapa itu? Dari Ibnu Umar. Apanya? Hadis itu dari Ibnu Umar. Dari Aisyah kalau nggak salah Ustadz. Dari Aisyah. Ini sekarang. Ini Bang Mokhtar nggak paham pertanyaan itu. Bukan nggak paham, begini loh. Begini, tadi kan gimana? Ibnu Umar itu kan tidak melakukan sholat duha karena beliau ini tidak pernah melihat Rasulullah itu melakukan itu. Maka beliau ini tidak melakukan, gitu kan? Bukan seperti Bukan itu. itu. Artinya Abdullah bin Umar di situ mempunyai klaim bukan cuma melihat.
bahwasanya baginda Nabi itu tidak pernah sholat duha melainkan sholat perjalanan saja. Sebagaimana yang dibaca antum tadi itu tadi, makanya Iya, efek dari i- terjemahan seperti itu. bukan ini Ustaz. Ini memang ya, itu kan memang seperti itu kan Ustaz. Yang Dari ditanyakan Ustadz Ibnu Hasan Jadi nggak Muhtaruddin, nyambung kan? antum Muhtaruddin, antum bilang iya, seperti ini bahwa Ibnu Umar gimana? itu mempunyai hak apa seperti sebuah lebih ketat tadi antum bilang ya. Itu Nah, Iya, iya, statement itu terus dari mana? lah, ya begini Ustaz, karena statement Asumsi atau memang begini loh. ada bentar, itu asumsi atau memang ada Nah, redaksi yang eksplisit? Analisa lah, sebetulnya, analisa itu. lah, begini Ustaz. oh, Kalau kita berarti tinjau kan, Ibnu Umar itu tidak melakukan sholat duha itu karena apa? Jelas kan? Itu karena Ditanya lain, dijawab lain. bukan. Ini mengarah kepada itu. Ibnu Umar itu karena tidak pernah melihat Rasulullah itu melakukan sholat duha. Maka beliau mengatakan bahwasanya sholat duha itu tidak ada. Tapi ada riwayat lain dari Sayyidina Isa itu bahwasanya Rasulullah itu melakukan sholat duha begitu loh. Yang Lah, kami maka tanyakan, makanya begini, Allah Rabbi Abang. gini Ustaz. nggak nyambung sampai Ustaz. Sebentar, Artinya sebentar. ya itu Sini, kurang ane etos. izin minta Coba waktu bentar. sepakat dulu coba. Ibnu Ane Umar minta Artinya melakukan seperti sholat ini, duha apa enggak? Ustaz Mukhtaruddin. Iya. Abdullah bin Umar di situ bahasanya ini simple loh, artinya jangan dibuat putar-putar dengan kesebab tidak paham ataupun tidak punya referensi. Ini Betul. simpelnya, Abdullah bin Umar di situ menilai bid'ah itu baik. Lah, bukan seperti itu Ustaz. Loh, Ber- lamin asani makanu lamin asani ma'ada itu apa maknanya? Coba asalnya Ibnu Umar itu tidak melakukan hal tersebut karena apa dulu? Coba saya tanya dulu kepada Ustadz karena Ya, Ustadz ya membawa jelas Ustaz, di situ apa? dikarenakan baginda Nabi tidak pernah Lah, melakukan. iya, itu coba. Itu kan pendapatnya Ibnu Umar, tapi ada hadis lain dari Sayyidina Aisyah Itu bahwasanya hadis. Rasulullah melakukan sholat Ini tidak duha. paham jenengan berarti kok malah hadis lain. Ini saya ulang bahasa lagi. Oke, coba. Apanya yang Saya ulang lagi, diam, makanya diam kalau orang berbicara. oke. Nah, biar gak gagal paham. Saya tidak menafikan khilaf di dalam mengenai masalah. Nah, Terus. artinya memang ada khilafiyah. Namun Ibnu Umar sendiri itu menilai bahwasanya sholat duha itu bid'ah. Iya. Kenapa bid'ah? Dikarenakan sholat duha ini tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi menurut Abdullah bin Umar. Lah, Terus. berhubung ini penilaian dari beliau ini mengatakan bid'ah, jadi beliau tidak spontan menilai pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi itu langsung dengan pekerjaan yang buruk. Ini ke sini arahnya. Iya, makanya saya jawab seperti ini Ustadz. Gini loh. Nggak nyambung Ibnu kalau Nggak jawabannya nyambung seperti Kang itu. Mutarudin, antum nggak nyambung. kok gak nyambung? Coba begini ya. Gini Coba. gini Kang Mutarudin, gini. Ya, Ibnu coba. Umar mengaku tidak bahwa sholat duha itu tidak ada Tidak. dalilnya. Ya. Mengaku tidak. Terus. Ketika Ya, beliau terus. mengaku tidak ada dalil sama sekali, beliau menghasanahkannya. Terus. Ya Itu gitu. bagaimana? Nah, saya jawab ya. Maksudnya Ibnu itu Umar apakah Ibn Umar yang salah? nyambung jawabannya. Apakah Ibn Umar Iya, salah? yang nyambung. Iya, Itu saya pertanyaannya. yang nyambut. Begini loh. Begini. Ibnu Umar mengatakan itu kan bid'ah katanya kan. Iya kan fokusnya itu kan. Lah, tapi itu dari konteks riwayat lain bahwasannya itu bukan bid'ah. Makanya Bukan itu, Kang. Ya Allah, Ya, bukan Gini itu gini, jadi Muhtaruddin bentar dulu. Ini disimpulkan aja, dia bingung. Bingung. kok Pandangan bingung? bentar dulu, bentar. Ya. Pandangan Ibn Umar yang mengatakan bahwasannya sholat duha itu adalah bid'ah, kemudian dihasanahkan, salah atau benar? Itu loh maksudnya. Begini loh. Itu pendapatnya Salah Ibnu apa Umar. benar? Iya, Begini. pandangan Ibn Umar salah apa benar? Iya. Salah apa Itu benar? itu benar karena Ya ada sudah, riwayat berarti. gini dulu, karena ada riwayat lain yang menjelaskan Oh enggak, bahwasannya enggak. Ibnu Benar Umar apa tidak salah? tahu. Ibnu Umar tidak tahu ada riwayat lain pada saat itu. Ya. Kalau tahu nggak bilang di bid'ah, Kang. Muhtaruddin begini loh. seperti ini.
Muhtarudin seperti ini. Iya, iya. Ketika Anda menyampaikan bahwasanya Ibnu Umar di situ menilai bid'ah hasanah ataupun menganggap hasanah dikarenakan ada riwayat lain, itu ada pegangannya enggak? Ada keterangannya enggak? Apa asumsi lagi? Saya jawab ya. Begini loh. Ya, ada keterangannya tidak? Simple, ada keterangannya Begini, tidak? begini. Sampean tadi menanyakan Ibnu Umar itu tidak melakukan sholat duha karena Ibnu Umar, apa kata sampean tadi? Menilai itu Tidak. bid'ah. Iya, karena tidak dilakukan Rasulullah. Itu ada dalilnya kan? Hmm. Gimana dalilnya coba yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Waduh, tadi berarti Tadi enggak dibacain Allahu tadi. Rabbi, Allahu Allahu Rabbi, Rabbi, berarti ya enggak Allah. ngerti. Harus diterjemah. Ya wes saya baca lagi. Kalau harus diterjemah. Bukan gitu, Ustaz. Gini loh. Ya, terus Itu kan. bingung Coba sampai kan? bukan bingung, Bingung. coba sampean pahami ya. Coba Pak Oh, sampai jadi saya mulai tadi saya berbicara dengan siapa? Oh, referensinya jelas. Coba Sebenarnya dengan gini ya, Muhtarudin. iya ya. Ibn Umar sebenarnya simpel aja. Ibn Umar, Hmm. ini anggapan kita yang nggak tahu aja. Ibn Umar Iya. tidak melakukan Hmm. sholat duha karena dia Hmm. tidak pernah melihat Nabi sholat duha. Kemudian itu bid'ah kan. Hmm. Terus Kemudian karena sesuatu itu bid'ah, tapi dihasanakan oleh Ibn Umar, dibenarkan. Nah, pendapat Ibn Umar yang demikian benar atau salah? Yang menghasanakan sholat duha tadi. ya benar, karena Ya ada sudah. hadis, karena ada riwayat lain, karena Tapi ada Ibn Umar nggak tahu waktu itu. Kalau tahu nggak iya mungkin iya tahu, dibid'ahkannya. iya tahu. Ibnu Umar itu waktu itu kan tidak tahu kan. Tapi itu benar dikarenakan apa? Memang ada riwayat lain sholat duha itu ada. Maka dikatakan bid'ah itu benar. Tapi Bid, Ibn bid, Umar nggak tahu riwayat itu. iya, saya tahu, Nah, nggak cara tahu. istimbat Ibn Umar yang tidak mengetahui riwayat tapi tetap menghasanakan sesuatu yang bid'ah, apakah salah cara itu? Itu loh yang Coba digarisbawahi. coba begini ya. Coba begini ya. Enggak, itu dulu dijawab sama Itu Bangko dulu. tadi. Cara Nggak istimbat nyambung, Ibn Dan. Umar, cara istimbat Ibn Umar dalam menghasanakan sholat duha yang tidak pernah dilakukan Nabi padahal dia tidak memiliki dalil pegangan sebelumnya, benar atau salah? Kalau itu salah berarti Ibn Umar salah dong. Gitu Begini aja. loh. Saya kasih contoh ya, kasih Ya contoh Allah, gini benar loh. atau salah? Yes or no aja. Jangan Ya benar, muter-muter, Bapak. benar. Tapi saya Artinya kasih Nah, benar. kalau benar, artinya seperti holas. ini. Begini tunggu Bapak, dulu, saya kasih contoh dulu, tunggu Bang Ibnu Hasan Ijo ya. Saya kasih Astaga. contoh dulu ya. Begini, coba ada anggaplah 100 sahabat. Ibnu Umar yang nggak setuju, nggak ngelakukan karena Ibnu Umar nggak tahu tentang hal itu. Tapi Oke. sahabat lain itu melakukan itu, ya kan? Karena mereka itu tahu dan menurut Ibnu Umar itu Ibnu Hasan karena yang melakukan itu Oke, sahabat-sahabat yang lain yang semasa gitu loh. Beda Oke, dengan bid'ah-bid'ah yang Oke. sekarang. Oke, nggak apa-apa. Begini, Coba, begini, Mukhtarudin. Iya, Artinya, iya. eh, Terus perihal mengenai masalah kasus yang tadi, Anda menyampaikan menilai bid'ah itu karena ada riwayat yang lain. Ini dulu buktikan. Ini diskusi dewasa, bukan diskusi junior. Artinya harus ada referensi, bukan asumsi. Bukan kelas Apa- saya kalau asumsi. apanya Ustaz? Nah, tadi kan menerangkan bahwasanya beliau benar menganggap seperti itu karena ada riwayat yang lain. Lah, referensi yang menganggap seperti itu mana? Alasan Abdullah bin Umar. Begini loh Ustaz, itu kan Oke, asumsi Anda sampean. punya lagi asumsi lagi. Begini, ini asumsi sampean. Saya mengatakan seperti ini. Kok asumsi saya? Yang asumsi mulai tadi siapa? Begini loh. Saya menjawab seperti ini kan. Gini loh. Gimana? Ya, saya menjawab seperti ini kan. Ibnu Umar itu mengatakan bid'ah karena Ibnu Umar tidak tahu. Sedangkan sahabat yang lain melakukan karena ya ada dalilnya. Terus Ibnu Umar mengatakan itu adalah bid'ah hasanah karena Umar itu merasa itu bukan diajarkan Rasulullah, tapi itu bid'ah hasanah. Kenapa? Karena ya sahabat yang lain yang melakukan, karena dia Justru, sahabat yang lain itu juga dekat dengan Rasulullah begitu loh. oke, gini aja. Anda permudah. Yang dikatakan bid'ah itu apa? Apanya? Ya, Nggak. pandangan Ibnu Umar karena Ibnu Umar itu tidak mengetahui secara langsung dari Rasulullah. Ya itu dah. Ya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Jadi gini, Iya, tuh. cara istimbatnya
Ibn Umar ketika beliau Hmm. tidak mengetahui bahwasannya sahabat yang melakukan duha nih, Oke. tapi dia tetap melaksanakan sesuatu yang tidak pernah ada contoh dari Rasul, benar atau salah itu loh yang digaris. Gini, mau semua sahabat melakukan nggak apa-apa, tapi istimbatnya Ibn Umar mengatakan bahwasannya itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan Rasul tapi tetap dihasanakan, itu benar atau salah. Yang digaris bawah itu caranya Ibn Umar ini loh menghasanakan duha yang dimana dia tidak tahu Ya benar benar atau karena salah. ya benar Ya karena sudah, yang melakukan kalau gini loh. benar, Benar karena itu yang melakukan sahabat gitu loh. nah Oh, oke, Karena berarti sahabat Ustaz, nggak berarti apa-apa, nggak kalau apa-apa, nggak apa-apa dikatakan itu. sahabat, kalau Enak pakai sahabat enak. yang melakukan itu boleh mengerjakan bid'ah. lah begini loh. Lah, Sahabat gitu kan. melakukan Jangan Bang begini Gini, terus. Muhtarudin, Ibnu Bang Ibnu Muhtarudin, Umar. banyak amalan-amalan sahabat yang dibantah oleh sahabat lain. Antum tahu tidak? Begini, saya tahu begini loh. Saya jawab lagi ya. Riwayat lain yang menjelaskan sholat duha itu ada riwayatnya. Iya, Makanya tahu. Kami Itu tahu, Bang. Astaga. Tahu ya kami. apanya? Yang dimasalahkan itu istimbatnya Ibn Umar itu Ini loh, tidak benar atau paham, salah. nggak ngerti Lah, ya repot. begini, Ibnu Umar itu kan Tidak aku tak mengatakan uler Ibnu kah? mengatakan Kepu, itu pegang. kan bid'ah Cong. kan Tak kalau karena macam cong kak cong. karena Ibnu Umar itu kan tidak melihat secara langsung, tidak tahu gitu kan bahwasanya itu Ya memang udah, ada dari gini Rasulullah. aja. Tapi sahabat yang lain itu tahu. Ya makanya Muhtarudin, dikatakan bid'ah hasanah karena Ibnu Umar sendiri tidak mengetahui gitu loh. Nah, Muhtarudin. sekarang Aneh, yang dikatakan bid'ah hasanah apa? bentar dulu, Apa ya? Muhtarudin. Ayo, Aneh minta waktu sebentar semenit. Ustaz Ukti, Iya. sebentar. Ini dikatakan berarti ketika tidak dikerjakan oleh baginda Nabi lalu dikerjakan oleh sahabat, ini bid'ah hasanah, gitu bid'ah hasanah. Lah, ini pemahaman antum ini. Coba gini loh. Lah, Ditanya, Yang diriwayat itu bagaimana? ditanya, Menurut Bang. Anda gimana? iya, itu pemahaman antum. Nah, Coba menurut Anda Sayyidina bagaimana? ya gini, Sayyidina Aisyah meriwayatkan sholat Allah duha itu Rabbi. ada. Allah Gitu Sayyidina kan? Aisyah kan. Ditanya bid'ah, dijawab lain. Sayyidatina Aisyah itu mengatakan bahwasan apa? Itu pakai Sayyidina, Sayyidatina itu. Sayyidah bukan Sayyidina. Kayak Iya, mana? keceplosan. Itu bid'ah loh. Sayyidatina. Kalian nggak boleh gitu. Sayyidatina itu bid'ah. Sabdulisan ya. Itu bid'ah. Nggak ada zaman Nabi Nabi nggak- Sayyidah. Nabi nggak pernah. Iya, Sayyidah. Ada nggak boleh kita nyebut Sayyidah. Itu gulu katanya. Itu Iya, bid'ah. iyalah. Lu Ada nggak lu Nabi? berlebihan Ada nggak itu. Nabi menyebut anaknya Sayyidah ataupun istrinya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah? Iya, yang enggak ada lah. Oke lah enggak ada gitu. Jangan keroyokan. Begini loh. Jangan Begini. keroyokan ya. Jangan Ya, keroyokan. saya jawab lagi ya. Begini. saya Lah saya kecil saya aja. Enggak gini, Ini Muhtarudin. hiburan saja, Aneh nggak minta apa-apa. waktu bentar. Muhtarudin. Iya, monggo. Oke, aneh nggak apa-apa. Antum nggak setuju bahwasannya bid'ah itu ada hasanah dan ada sayyi'ah kan? Nggak setuju, betul nggak? Ya, Yes or no aja. Ya. Betul, oke. Antum pernah baca nggak kitabnya dari Ibn Utsaimin, Fatawa Arkanil Islam? Pernah baca kitab itu nggak? Ya. Ah. Ibn Utsaimin adalah seseorang yang mendeklarasikan bahwasanya semua bid'ah itu sesat, tapi pada prakteknya beliau melakukan sesuatu yang tidak pernah diamalkan. Antum percaya apa enggak kira-kira? Yang mana dulu? Nah, Anda baca kan. Ini di dalam kitab Fatawa Arkanil Islam, karangan Ibn Utsaimin. Pada soal ke-280. Soal. Ma hukmud du'a khatmil Quran fi qiyamil lail fi syahri Ramadan. Apa hukum doa khatmil Quran pada saat sholat taraweh fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan? Antum tahu jawabannya apa? Dijawab oleh Ibn Utsaimin. Al-jawab, la a'lamu fi khatmatil Quran fi qiyamil lail fi syahri Ramadan anin nabi wala an ashabihi aidan. La a'lam, aku tidak tahu. Fi Iya, khatmatil Quran fil lail fi syahri Ramadan, membaca Terus? doa khatmil Quran pada saat sholat tarawih pada bulan Ramadan. Iya. Sunnah anin nabi, sunnah daripada nabi, wala dan tidak juga wala an ashabihi aidan, dan tidak juga dari sahabat nabi. Tapi beliau Terus? katakan apa di sini? Walakin, akan tetapi, ba'du ahlil ilmi, sebagian daripada ahli ilmu, qala, berkata, innahu, sesungguhnya, yustahabbu, dianjurkan,
an yakhtimal qur'ana bihadzal du'a, membaca daripada doa khatmil Quran ini. Terus? Oke lah, ini gimana ini jadi? Saya ini kan tambahkan ya, saya tambahkan bentar, saya- saya tambahkan di Majmu' Fatawa. Tadi itu di Risail wa Arkanil Islam ya. Ya, fatwa ini terus? fatwa, di fatwa. Jadi ada juga di Majmu' Fatawa, mungkin di bab yang lain ada tambahan seperti ini. Memang ada dua redaksi sama juga. Di sini malah ada tambahan wa amma, perhatikan di baris hijau yang paragraf kedua. Wa amma itlaqul bid'ati ala hadhihi al-khitmati fi sholati fa inni la uhibbu ikhtilaqa dzalika 'alaiha li anna ulama as-sunnati mukhtalifuna fiha. Beliau sudah sadar dan mengakui membaca doa khatamil Quran dalam sholat itu tidak ada dalil dari Nabi dan tidak ada contoh dari sahabat. Namun yang jadi standar ganda itu beliau menyebutkan seperti ini. Adapun itlaq bid'ah, menggunakan kata-kata bid'ah pada doa khatamil Quran dalam sholat ini, fa ini, maka bahwa sesungguhnya aku suka menyebutnya bid'ah. Kenapa? Kata beliau. Karena bahwa sesungguhnya ulama. Siapa ulama di sini? Ulama as-sunnah, ulama sunnah, ulama salafi maksudnya. Mukhtalifuna fiha, berselisih pendapat. Bayangin Kang, perkara yang tidak ada contoh dari Nabi dan sahabat, cuman gara-gara ulama sesama salafi berselisih pendapat, menolak menyebut bid'ah, standar ganda atau tidak? Izin Tafsir langsung ini. izin jawab saya ya. belum lagi Ustaz. Izin Saya saya belum belum selesai lagi. tadi, aneh belum selesai. Aneh Iya, belum selesai monggo, tadi. monggo, Anda monggo. lanjut lagi, Muhtarudin tadi. Iya, monggo. Nah, jadi bayangkan seseorang, oh nggak apa-apa ini tidak disebut bid'ah, tidak apa-apa. Kami Iya, ngerti kok cara pikiran Wahabi itu tidak mau Iya, menyebutkan bid'ah itu tidak apa-apa. Tapi apakah boleh? Pertanyaannya adalah apakah boleh melakukan sesuatu amalan ya tidak berdasarkan dari Nabi, wala an ashabihi aidon, dan tidak juga dari sahabat Nabi. Apakah boleh melakukan sesuatu amalan di dalam sholat? Itu kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu gaib loh. Apakah boleh menambahkan sesuatu yang tidak pernah ditambahkan oleh Nabi ke dalam sholat yang tidak berasal dari Nabi? Iya, menambahkannya seperti apa yang ditambah? Oke, simak pendengar. Simak soalnya. Ma hukum doa khatmatil Quran bi qiyamil lail fi syahri Ramadan. Nah, itu yang ditambahkan. Terus? Doa khatmil Quran pada saat sholat tarawih pada bulan Nah, Ramadan itu ditambahkan. Itu Terus, bukan dari Izin Ustaz. itu di dalam sholatnya apa setelah sholatnya, saya tanya? fi qiyamil lail fi syahri Ramadan. Terus? Ini Boleh atau tidak? Ustaz. Nah, tadi menurut pendapat Ibnu Utsaimin itu menjelaskan banyak ulama yang mengatakan itu boleh gitu loh. Banyak ulama. Gak ada. Di mana penjelasannya? Aneh ini baca depan kitabnya. Ya Allah. Sampean kan tadi mengatakan, coba dari sampean yang baca tadi barusan itu. Coba sampean yang baca tadi itu. Dengar, ini jawaban Ibnu Utsaimin. La a'lam. A'lam itu apa? Aku tidak tahu katanya. Tidak tahu. Tadi lanjut, ada yang lanjutan. Tidak tahu siapa? Yang tidak tahu siapa dulu? Ya Ibnu Utsaimin lah. Oke. Dia tidak tahu ini. La a'lam fi khatmatil Quran fi qiyamil lail fi syahri Ramadan. Terus sunnah anin nabi wala an ashabihi aidon. Terus kan ada lanjutannya itu lagi tuh. Memang ada lanjutannya. Nah, di kebawahnya iya di lanjutannya itu. Walakin ba'du ahli ilmi. Itu ba'du ahli ilmi terus. Qala innahu yustahab, sesungguhnya itu dianjurkan. Itu tunggu dulu, stop di situ. Itu kata Ibnu Utsaimin mengatakan atau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan itu ada orang yang sebagian orang atau orang alim itu mengatakan ya itu boleh. Nah, berarti boleh melakukan sesuatu yang tidak. Iya, begini loh. Nah, itu kan bukan gimana sih? Bang Mutarudin. Itu perkara baru. Bukan. Tunggu dulu. Bang Mutarudin gini Bang Mutarudin. Sesuatu dalam ibadah, bahkan dalam sholat, nggak ada dalil dari Nabi, nggak ada contoh dari sahabat. Cuman sebagian anggapan ulama boleh tidak dikerjakan. Bukannya itu bid'ah? Gitu loh. Itu tadi itu bukan pendapatnya Ibnu Utsaimin, tapi sebagian ulama itu bukan itu Syekh Utsaimin membolehkan, Kang. Aduh. Iya, tapi dikutip apa? Diambil dari pendapat sebagian ulama. Ibnu Utsaimin, dengerin. Aneh pegang kitabnya, antum jangan ngeyel. Antum pegang kitabnya enggak dulu? Iya, terus. Enggak, pertanyaan antum udah baca kitabnya belum? Belum. Enggak, belum. Oke, aneh sampaikan.
Ini Anda sampaikan khobar ini ke antum. Iya, terus. Ibn Utsaimin mengatakan la a'lam, tapi dia membawakan ibarat yustahab. Apakah cara istimbatnya boleh gitu? Tidak Itu mengetahui tapi gini yustahab. loh. Yustahab itu diambil dari ba'du tadi, itu ba'du itu. Iya, Ibn Utsaimin Lah, mengambil benar. pendapat yang tadi yustahab. Antum Iya. pergi ke Mekah sekarang ya, pergi ke Mekah Ramadan tadi nonton TV, Terus? pulangnya aja lah Terus? YouTube ya aja, YouTube tonton. Benar nggak Iya. Syekh Sudais prakteknya sekarang membaca doa khatmil Quran pada akhir bulan Ramadan pada saat tarawih? Kalau itu Terus? nggak dibaca, aneh potong telinga. Siapa yang nggak tahu itu? Begini loh. Nah, pertanyaan katanya- aneh, apakah itu boleh atau tidak? Itu loh pertanyaannya. Boleh Nah, nggak saya melakukan jawab. amalan itu? Saya jawab ya. Dari keterangan kitab yang antum jawab itu, terus Ibnu Utsaimin itu mengutip dari sebagian ulama itu Betul. dikatakan boleh, gitu loh. Boleh. Betul, boleh kan? Boleh kan? Iya, Ini boleh saya kan? pegang. Saya Nah, pegang iya. perkataan antum. Iya, itu kan dikutip dari perkataan sebagian ulama. Itu Oke. kan. Berarti perkara Oke, boleh. yang Itu nggak ada tidak- dalil begini dari loh. Nabi dan sahabat Begini, tunggu itu dulu. tetap boleh dikerjakan meskipun Iya. ada ulama yang menganjurkan. Seperti itu. Begini, saya tanggapi dulu sampai selesai. Itu kan itu sebagian, bukan keseluruhan ulama. Lah, kan Mbak itu Nggak tadi itu kan. nyambung ini. Ini Kok bukan nggak- kelas berarti, Bah. Saya Lah. kira kelas orangnya. Saya pikir ini ahli lah. Lah, Nah. kok nggak nyambung? Coba itu diambil dari seluruh apa sebagian saya tanya. Bukan itu yang jadi pertanyaan Ustaz. Ada dua pertanyaan. Pertama, Ah, jelas bahwa doa khatamil Quran dalam sholat ini tidak ada dalil sahih dari Nabi, Benar, tidak ada contoh dari Rasulullah. benar. Itu pertama. Pertanyaan saya pertama, apakah ini disebut dengan bid'ah? Itu pertama. Yang kedua, apakah boleh sesuatu yang jelas tidak ada dalil dari Nabi dan sahabat dikerjakan hanya berdasarkan ulama ini, ulama yang tidak maksum ini? Boleh seperti itu. Nah, begini, ya kan? Itu dua pertanyaannya, boleh silakan Ya, jawab. ya, saya Saja jawab kan. Iya, saya jawab. Ibnu Utsaimin menjawab atau Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, saya tidak mengetahui hal tersebut, kata Jangan Syekh Ibnu dijawab. Utsaimin. Kalau Tunggu kalian nggak dulu. tahu, kayak mana? Nggak Nah, tahu dijawab. Nah, saya jawab ya. Ibnu Utsaimin mengutip, saya tidak mengetahui hal itu, tapi ada sebagian ulama mengatakan itu sunnah, gitu loh. Nah, Iya, ya, tidak ada setuju. dalil. Lah, iya, Setuju. itu kan pendapat sebagian ulama sunnah. Ya. Tapi ada sebagian juga yang mengatakan nggak sunnah gitu. Sebagian bukan keseluruhan. Siapa? gitu loh. Siapa? Coba siapa? Siapa? Yang mana? Saya tunjukkan Yang- Ustadz, siapa yang membolehkan nih? Oh ya, Siapa? silahkan dulu. Iya, ya monggo. Yang coba Wah, asumsi lagi. lah asumsi gimana? Asumsi Udah gimana? gini, Coba. gini, yang gini. yang mengatakan itu itu tidak Apa? boleh siapa? Katanya sebagian saja. Coba saya tanya Nggak apa-apa. dari kutipan. Aduh, ditanya Nggak ditanya apa-apa, akhi, Bang. nggak apa-apa. Lah, Ini Nggak emang- apa-apa. sama halnya dengan anak-anak. Ini saya bacakan Bang. referensi. Ini saya Begini. bacakan referensi tentang Ibnu Umar yang menambah dalam ibadah lagi, biar nambah Tunggu, ilmu. itu lain lagi. Itu tadi yang dikutip Nggak dari apa, nggak apa? apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Kang apa-apa. Kotes itu. Oke. Nah, saya belum dijawab lah. Iya, saya tanya dulu Kang Kotes. Itu Iya. itu Samit aja. siapa? Oke, Coba saya itu siapa aja? Apakah Iya. keseluruhan itu? oke. Berhubung aneh ini hujahnya Wahabi, nah, bacakan. Iya, Ba'du itu Oke. siapa? Nah, dengar ya. Antum denger ini. Iya. Awas minta ulang lagi. Diterjemah, Iya, Tat. Diterjemah, Bu, Tat. Nanti tak dibilang perlu. nggak ada. Ba'du Ma, itu siapa? Ba'du itu Oke. siapa? Ma iku opo. Cepat Lah. makna ya. Ba'du itu siapa? Kok mak iku opo? Iya. Ah, Ini dengar kalau ya. antum baca sendiri ada kelihatan nih. Enggak ini Apa? walakin ya sebagian Hmm. ulama di sini Syekh Utsaimin Sebagian tidak ya. Nah, Sebagian ya. dengar Sebagian ya. ya. Dengar ya. Iya, Saya sebagian. dengarkan. Ibn Iya. Utsaimin membolehkan doa ini berdasarkan karena dia mengikuti sebagian ulama. Di sini, Sebagian. dengar dulu. Iya. Sebagian ulama ini tidak jelaskan siapa saja. Tapi Iya, terus. Ibn Utsaimin ini mengikuti pendapat yang yustahab, mengikuti pendapat yang diperbolehkan. Padahal pada awal kalimat Ibn Utsaimin mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Tapi karena dia mengikuti ulama yang memustahabkannya atau yustahab, innahu yustahabbu ini. Nah, ini cara istimbatnya Ibn Utsaimin benar atau salah? Itu loh pertanyaannya. Begini ya, saya jawab ya. Saya Ya benar, jawab. aduh benar atau salah dulu. Ya, Kalau salah ya salah. Benar lah, kok salah? Oke, kalau benar. Alasannya. Alasannya begini.
Karena Ibnu ulama sendiri. bukan seperti itu. Gimana, Begini, gimana? saya jawab ya. Makanya Oke. gantian. Oke, Ibnu siap. Utsaimin itu kan, dia mengatakan saya tidak mengetahui tentang hal itu, tapi ada sebagian ulama ini berkata ini boleh. Lah, Dan itu maka diikuti. iya, makanya karena itu sebagian, karena itu apa Jadi ulama antum ikut yang siapa? Antum ikut siapa dulu? Antum apanya? ikut Ikut Nabi. antum ikut Apanya? Ibn Utsaimin atau enggak yang di dalam perkara ini? Antum ikut siapa Hmm, dulu? saya ikut Ibnu Utsaimin lah karena saya Nah, apa? berarti Saya boleh. Eh, Boleh itu dong. iya. berarti Gini Iya. jangan gitu Kang. Gini boleh. ceritanya. Gini ceritanya. Iya, Antum iya. ikut Nabi atau ikut ulama? Nabi nggak pernah ngerjain. Tapi ulama Terus ngerjain. Antum ikut Nabi atau ulama? begini ya. Sama, saya tarik kembali kepada pendapatnya Terjebak kau, yang bro. Nah, Bro, kesian terjebak kau. kan. Jadi Gimana? gini. Kok bukan terjebak begini. Enggak. Jujur aja udah kalah. Jujur aja. Kalah. Bang, Jujur bang. aja lah, bro. Ambil kain putih, Bang. Ambil kain Begini. putih, kibarkan, Bang. Ya, Apa? Bang, Ya. kelihatan banget. Artinya Coba. Anda di sini naik. Makanya ini bukan kelasnya, bukan nambah ilmu, malah nambah malu. Lah, kok nambah malu? Ya jelas lah I- para salafi merasa malu dengan statement Lah, Anda mulai. Kenapa malu begini? Gini kan. Tadi Ibnu Utsaimin mengatakan dia tidak mengetahui, cuman Iya. Ibnu Utsaimin mengutip sebagian ulama mengatakan boleh. Lah, Hah? Ibnu Utsaimin itu karena mungkin beliau ini tidak mengetahui atau mempelajari. Enggak gini aja. Ada Terus, ulama terus, yang terus? apa? Menurut Ibnu Utsaimin ini mungkin dia mempunyai ada dalil yang kuat, makanya diikuti ini karena di dalamnya mungkin ada kebaikan Oh. begitu. Berarti di dalam bid'ah hasanah masih khilafiyah ya? Apanya? Di dalam masalah bid'ah hasanah masih khilafiyah berarti. Ya dari segi apa secara lugat apa secara istilah. Ini Nah, kan bentar lagi. yang Dalam dibahas ibadah. adalah pekerjaan Hah? yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, Terus? dan oleh Ibnu Utsaimin itu dianggap itu bahkan Mustahab. menukil dari pendapat ulama yang mengatakan boleh padahal tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Iya, makanya ulama yang menukil itu kan antum juga tidak tahu. Ulama yang menukil membolehkan itu dalilnya diambil dari mana juga. Bang, Nah, Bang, sekarang saya dengar, tunjukkan dengar, sama dengar. antum, Bang. Saya tunjukkan Apa? sama antum siapa Ah. ulama yang membolehkan. Antum baca di baris 1 2 3 4 5. Baca yang baris kelima. Saya tanya Ini saya Dengar dulu, ulama-ulama Salafi Wahabi yang membolehkan membaca doa khatamil Quran dalam sholat itu seperti Syekh bin Bas, Ibnu Jirin, Al Fauzan dan Syekh bin Utsaimin sendiri. terus Itu membolehkan membaca doa khatamil Quran dalam sholat. Ini ulamanya. iya, saya tahu. Tahu kan? Oke. Terus? Iya. Nah, Itu Jadi kan antum Syekh mau milih Muhammad Nabi atau milih ulama? Siapa? Syekh Utsaimin menurut antum di situ, Syekh Utsaimin menurut antum di situ ikut Nabi atau ikut ulama? Gini loh, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu terjebak lagi. Terjebak lah, lagi. kok terjebak? Begini kan? Gini Begini. aja, gini. Aneh bantu. Aneh simpelkan aja biar antum nggak Jangan bingung. jangan dibantu, jangan Enggak, dibantu gini loh. Enggak, kalau nggak dibantu antum pusing. Udah kelihatan banget Bang Mukhtar. Muhtar, Wah, sini, itu sini. kan udah kelihatan Apanya? katanya kan. Bang, Sini. Jadi Anda Bang, memalukan. Bang Kafi ini Salafi loh. Dia yang mengakui antum udah kelihatan nih. Kelihatan Kelihatan gimana? Anda. Aneh bantuin sini. Kelihatan Gini aja. gimana? Kelihatan. Gini aja. Udah Gini aja. kelihatan, Bapak. Woi Kelihatan selesai. gimana? Lah itu. Coba. Udah gamblang. Bang Kahfi tersendiri Muhtarudin Lah, gini udah aja. menyampaikan. Ya, iya. Gini aja Muhtarudin, dengerin dulu. Iya, gantian ya. Dengarkan dulu. Ya, boleh tidak? Boleh tidak? Aneh tanya juga ke Ibn Hasani ya Bang Lili. Menurut antum semua, boleh tidak memustahabkan sesuatu yang tidak kita ketahui? La alam tapi mustahab, boleh atau tidak? Coba. Gini, saya mau Boleh nggak? begini kan. Ya saya jawab begini. Enggak, Ibn Hasani dulu jawab. Boleh nggak kira-kira? Oh. Tidak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh ya. Bang Lili boleh nggak Bang Lili? Sama Mustahab. sama Ustaz. Sama. Nah, Muhtarudin boleh nggak kira-kira? Boleh karena mengutip ulama yang lain. Tidak ikut ulama ini berarti. Lah, kan mengutip itu tadi kan dikutip dari Ya. sebagian ulama. Berarti kalau mengutip dari ulama boleh sekalipun tidak ada keterangan langsung dari baginda Nabi, boleh berarti. Lah, begini ulama yang seperti apa? Lah kan? begini gimana? Ulama yang Jawab seperti dulu. apa? Gini, Terus Arruju ulama il- yang dikutip oleh Ibnu Utsaimin itu siapa? Sudah saya Lah, tampilkan. makanya, ini justru tidak jelas. Ini Justru justru tidak antum jelas. ini harus Lah, protes ke Ibn Utsaimin. Harus Lah, kok protes. tidak Kenapa? jelas? Kok tidak jelas gimana? Loh, Dengar terus Muhtarudin. siapa?
Begini, ketika ada suatu hukum permasalahan, di situ ada sesuatu yang memang harus ada putusan hukum, maka itu dicarikan kepada orang yang ahlinya. Ibnu Utsaimin tidak mengetahui, tapi Ibnu Utsaimin mengutip dari sebagian ulama yang mengatakan, oh ini dikatakan seperti ini, maka itu diutarakan. Berarti Ibn Utsaimin belum ahli. Oke. Tarudin. Tarudin. Iya, kok kita mau jadi wasalafi ini? Ya saya yang salafi, siapa lagi? Oh iya, kita dia, kan nanya ini tadi ya. Iya. Ikut Nabi atau ikut ulama itu berarti kita salafi nih. Hampir kebalik Anda. Lupa. Hampir lupa nih. Hampir lupa. Sorry. Gimana, Sadar, sadar Bang ini Kuat. kelompok salafi ini mengatakan memalukan ini. Memalukan seperti apa gitu loh? Loh, memalukan gini ya. Aneh bacakan sekali lagi. Sangat memalukan ketika ada orang mengatakan la a'lamu fi khatmatil Quran fi qiyamil lail fi syahri Ramadan sunnatun 'anin nabi wa la 'an ashabihi aidon. Tapi pada akhir kalam dia mengatakan apa? Walakin ba'du ahli ilmi qala innahu yustahabbu an yakhtimul kayak mana itu yustahab itu? Antum harus tanggung jawab. Enggak, antum harus tanggung jawab ini. Pokoknya aneh minta carikan dalil dulu ini. Enggak boleh arju ilal Quran wa sunnah. Kau minta carikan dalil. Itu kan Ibnu Utsaimin atau Syekh Ibnu Ibadah harus dalil. Itu mengutip pendapatnya ulama. Kalau Ibnu Utsaimin sendiri tidak peduli mengetahui. ulamanya siapa. Ulama tidak maksum, Kang. Ulama tidak maksum. Iya, begini. Kalau saya pemahaman dari kitab itu, Ibnu Utsaimin menjawab, saya tidak mengetahui. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat sunnah katanya seperti itu. Bukan sebagian, dia ikut pendapat ini. Mahada laisa minna fahuwa raddun. Itu kan bukan sebenarnya pendapatnya. Kasus lama. Itu kan bukan pendapatnya si Ibnu Utsaimin, cuman kutipan Pendapatnya dari ulama. Ibnu Utsaimin, pantau. Diikuti. Bapak Mukhtaruddin, Anda paham bahasa mengikuti pendapat itu? Coba baca dengan baik itu. Oke, Namanya sama dengan taklid, Ustadz Mukhtaruddin. Coba. Itu taklid itu katanya haram, nggak boleh. Macam mana? Lah, Ibnu Utsaimin itu tidak taklid, cuman mengutip ulama ini mengatakan sunnah begitu loh. Jadi penjelasan kita. Beliau mengutip, Kang, menganjurkan, Kang. Mengutip kalau mengutip itu bukan menganjurkan. Coba saya jawab seperti ini ya, seperti ini. Coba saya kasih Jangan contoh. antum yang jawab, Ibn Utsaimin yang jawab. Kayak mana lah pula dia ini? Lah iya, saya kasih contoh ya. Antum lebih pintar dari Ibn Utsaimin. Saya kasih contoh seperti ini ya. Enggak, pertanyaan aneh. Begini, pertanyaan saya aneh kasih jawab contoh aja dulu. Gantian saya jawab dulu, baru nanti saya tafadhol, jawabnya. tafadhol. Nah, begini kan, saya kasih contoh yang seperti itu. Begini, di seandainya contoh di Jawa Timur itu ada buah yang warnanya hitam begitu kan. Ini enak kecil lah. Bukan, itu kasih contoh, saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Repot. Lah, berdiskusi malah ke buah. Aneh mau cerita juga kemarin. Itu kan ada contoh. buah warna hitam. Itu kan contoh, begitu kan? Contoh bahwa itu buah apa, Ustaz? Ustaz Mukhtaruddin, itu buah apa? 67 orang memandang ini mengatakan malu-maluin di bawah. Coba cek gitu. mana Ustaz ada? Mukhtaruddin. Mana? Antum. Begini, biar saya Ustaz kasih Mukhtaruddin. contoh. Saya kasih contoh pemahaman dari tadi? Dari Syekh Ibnu Utsaimin itu. Bang Mukhtar, saya rasa kalau tadi bagus. Cuman kebelakangan karena sampai terlihat semak sekali membela sesuatu yang salah, kelihatan banget sampai ini. Lah kok membela yang salah begini? Beliau, Bang saya Kahfi ini jelaskan salafi, ya. Kang. Bang Kahfi ini Monggo salafi. dengan Ustadz Kahfi saja. Coba Bang Kahfi. Saya jelaskan ya. Kalau mengutip itu bukan berarti kita membenarkan gitu loh. Oke. Kalaupun mengutip beliau, sebentar dulu. Coba saya turun sama teman saya dulu. Iya. Kalaulah Syekh Utsaimin itu mengutip, tapi maksud daripada kutipan beliau itu merujuk kepada sebuah saran untuk mengikuti kutipan itu atau untuk menolak kutipan itu. Nah, itu pintar. Nah, saya jawab ya.
Lanjut, saya Nah, jadi Tumben Bang moderator. Kahfi ini lurus. ya, Pintar saya kau lah. jawab Oh, ya. saya memang seperti Nah, itu, Bang. Oh, iya, Masya saya Allah. saya jawab ya. Anggap saya tokoh ya, tokoh begitu kan. Nah, Pokok cerita. kemudian saya ditanya tentang apa namanya, tentang masalah itu, begitu kan. Nah, Ketika saya menjawab, maka saya mengatakan seperti ini. Saya tidak mengetahui hal seperti itu, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan seperti ini. Nah, apakah itu saya benar? Cuman mengutip. Oh, berarti Apa? ya oke oke. Berarti intinya Syekh Utsaimin itu berada di tengah-tengah, menyarankan ya tidak, melarang juga tidak, begitu. Lah, iya, karena beliau mengatakan a'lam tadi, saya tidak mengetahui tentang hal ini, Iya, iya. tapi ada sebagian ulama mengatakan ini seperti ini gitu loh. Tapi secara Dia kaidah sepertinya meleset, Bang. Kalau secara kaidah seperti kaidah lah yang dipakai oleh Sarafi itu sepertinya meleset seandainya itu kok Enggak meleset. Jadi gini. meleset seperti apa itu? Jadi meleset dari biasanya ada hadis yang didoifkan oleh salah seorang ulama tetapi disohikan ulama yang lain. Dan boleh jadi Syekh Utsaimin yang menjadi riwayat yang adanya doa khotmil Quran, dia mendoifkan riwayatnya, sementara ulama yang lain yang mensohikan dan dia dianggap sebagai mustahab Begini, jika ulama itu Arisambu, menganggap sahih. Arisambu, seperti ini maksudnya. bisa Ini bisa. tidak berbicara mengenai masalah perihal ada riwayatnya. Dari tadi tidak ada periwayatan mengenai masalah hal tersebut. Lah, jadi maksud dari Ustadz Kahfi di situ menyalahi, di situ maksudnya kenapa masih ada di tengah-tengah kalau jelas-jelas tidak tahu ataupun tidak mengetahui bahwasanya itu ada sumber langsung dari baginda Nabi. Kenapa tidak langsung divonis betul. Dah. Bid'ah. tidak divonis bid'ah? Karena kan kalau di Salafi itu ketika jelas tidak dikerjakan oleh baginda Nabi itu kan langsung bid'ah. Lah, ini Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kasus ini mengatakan tidak tahu. Lah, kenapa masih menyampaikan perihal naklu? Nah, sementara dari baginda Nabi beliau tidak mengetahui, seperti itu maksud dari Ustadz Kahfi. Jadi Makanya gini, ini menyimpang. jadi Beliau jadi menganjurkan malah. gini, ini tradisi ulama itu berbeda-beda. Eh? Ada yang mutasyaddid, ada mutawasit, ada mutasahil. Oh, Nah, berarti Ibnu Utsaimin termasuk yang ya mutawasit artinya berarti Ibnu beliau Utsaimin tidak langsung menilai sesuatu yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi langsung nilai bid'ah. Bisa jadi bukan bid'ah, seperti itu. ketika dia Jawab menganggap dan bahwa ada ulama yang mendapati sebuah hadis, ya kenapa mau dihukumi sesuatu yang bid'ah, dan ini bentuk Oke, selesai. saya menganggap bahwa selesai, Syekh Utsaimin beberapa fatwanya yang kami temukan Selesai. beliau Selesai. memang mutawasit, moderat. Nah, iya, Enggak, bukan mendarat. berarti Ibnu Utsaimin di situ tidak Oke, langsung masalah menilai selesai. bid'ah terhadap hal yang tidak diketahui bahwasanya itu ada sumber dari baginda Nabi. Seperti itu kan? Betul, begini. untuk sebagian Ustadz, kasus. Ustadz, bukan tidak langsung, bahkan tidak suka. Gara-gara ulama sendiri Mana dia mukhtalifun tidak fiha. suka? Bisa dibaca di sini. Di paragraf yang kedua, wa amma itlaqul Mana dia tidak bid'ati. Di sini Ustadz. Wa amma itlaqul bid'ati ala Yang hadhihi. maksudnya Muhtaridin tadi. Iya, gimana? Oh, Muhtarudin. Oh, maaf. Apa? Ya, Apa? Ada Muhtaridin apa? tadi. Antum jawab Iya, tadi. Iya, jawab yang mana? Caranya Ibn Utsaimin tadi kira-kira benar atau salah? Cara dia Lah. istimbatnya. Ya benar, karena beliau itu mengutip, Nah, dia udah, dia ya tidak selesai, udah, begini. ya Ya, cukup. saya Kalau jawab benar ya. udah, kami butuh itu aja. Ibnu Utsaimin itu tidak mengetahui dalil tentang itu, karena ditanya maka dijawab ada sebagian ulama ini berpendapat seperti ini. Jadi harus juga dipahami gini, harus juga dipahami. Ulama itu ada yang namanya kayak gak konsisten. Ya. ya nggak salah, karena beliau memang tradisi beliau pertama ulama itu ada yang namanya mujtahid mutlak.
Mujtahid mutlak dia nggak mesti mengutip ulama yang lain. Ada yang mujtahid tapi dia masih mengutip ulama. Nah, ini ada dua yang saya ketahui. Kan Ada itu dua. masalahnya, Kang. Ada Masalahnya dua. tidak ada Ketika dalil, Syekh tidak ada Utsaimin, contoh Syekh sahabat. Itu Utsaimin ini masalahnya. bentuk Ya Syekh makanya Utsaimin saya ketika mengutip itu bagian dari ketawaduan beliau bahwa dia itu bukan mujtahid mutlak. Bukan mujtahid mutlak. Dan ini tradisi yang seperti ini Ya, berarti sangat Itu kan lumrah di kalangan sekarang ulama. Oh, seperti berarti ini, boleh Ustaz. tradisi. Sekarang seperti ini, Ustaz. Ketika sudah ada jelas dari keterangan dari para ulama, maka tidak perlu kita telusuri ada atau tidaknya dalam Al-Quran dan hadisnya. Ya, seperti itu. Ya enggak gitu juga. Nah, ya enggak, menurut ini kan tadi, ini kan sudah dari Utsaimin. Ini kan saya begini ngambil Ustaz. dari Oh, pemahaman. Ustaz iya, Ibnu iya. Hasan nih, begini, Iya. tidak semuanya seperti itu. Ada Oh. sebagian Oh, dan ada juga sebagian. ada Oh, sebagian ya lanjut juga. lanjut. Itu namanya kalau begitu nggak adil. Nggak adil itu namanya. Dalilnya mana? Nggak adil itu kan Dalilnya katanya. mana? Nggak konsisten, standar Dalilnya ganda mana? ini. Standar Nggak adil. ganda. Itu nggak adil namanya. Standar ganda gini loh, gini. Nggak adil itu. Mau tanya Saya aja. jawab ya. Dalilnya Saya mana? jawab ya. Ya saya jawab Dalilnya tuh gini. Kayak Muhtarudin, seperti gini aja. Muhtarudin, gini aja. saya jawab dulu, tunggu. Kayak Bawakan dalil. Iya, gini loh. Iya, enggak, Kayak bawakan aja berbeda. dalil. Tunggu dulu. Bawakan saja satu dalil. Saya jawab begini dulu, gini ya. Kayak si Ibnu Utsaimin itu kan, kalau mengutip sesuatu itu kan, kalau dia mengetahui pendapat yang lain itu kan, banyak